lagi bersama kakak Elsa Febrianti. Nah, selamat pagi adik-adik. Selamat beribadah, sekolah minggu online atau daring. Nah, kakak mau nanya dulu kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya adik-adik dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi "Ku Mau Cinta Yesus". Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul meskipun kami berbeda tempat.
tapi kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dan tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, agar dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi adik-adik yang berjudul Senin sampai Minggu. Mari kita bersama-sama bernyanyinya ya adik-adik. Semangat ya, harus memuji Yesus. Senin, Selasa, Engkau tetap saja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Nyanyi lagi ya adik-adik, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiriku. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Baik adik-adik, kita sudah sampai pada bagian pembacaan Alkitab. Nah, sebelum itu adik-adik, kita nyanyi lagi adik-adik yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sebelum itu adik-adik harus menyiapkan Alkitab adik-adik. Baik adik-adik, kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengar dengan baik dan dapat mengerti akan maksud dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus pimpin dan tuntun kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat pada Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Kakak ulangin lagi, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Nah, kakak akan baca dan adik harus dengar dengan baik ya. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25 dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Nah, baik adik-adik, kita akan menghafalkan sebuah ayat yang terdapat pada Yakobus pasal 1 ayat 22. Kakak ulangin lagi ya, Yakobus pasal 1 ayat 22. Kita bersama-sama membacanya dan nanti menghafalkannya ya adik-adik. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kita sudah membaca bersama-sama. Mari kita untuk menghafalkan ayat ini ya adik-adik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kakak ulangin lagi ya adik-adik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, baik adik-adik, kakak ulangin sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Baik adik-adik, kita sudah menghafalkannya. Kiranya adik-adik menghafalkan ayat ini di rumah adik-adik. Nah adik-adik, kakak memberikan tips untuk adik-adik untuk bisa menghafalkan ayat hafalan tadi. Nah, adik-adik harus membaca ayat tersebut berulang kali sebanyak 3 kali. Jadi harus adik-adik baca dengan berulang kali. Nah, setelah adik membacanya, pasti adik akan mengingat dari kata-kata yang adik baca tadi. Terus, adik harus menghafalkannya kata demi kata. Dan kalau adik masih sulit untuk menghafalkannya, adik-adik bisa mencoba untuk menulis kata-kata tersebut di kertas. Berulang kali adik-adik menulis di kertas supaya adik bisa menghafalkannya. Nah, atau adik-adik bisa juga untuk mencoba mengulang setiap kata demi katanya. Dan setiap kata itu adik ulang dan pasti adik ingat. Terus adik bisa menghafalkan keseluruhan ayat hafalan tersebut. Pastinya adik-adik menghafalkannya dengan baik ya di rumah. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan Alkitab. Dan sekarang kita akan menyaksikan kisah dari Alkitab, yaitu tentang Yesus Sang Guru Besar. Selamat menyaksikan adik-adik. Alkitab untuk anak-anak memperkenalkan Yesus Sang Guru Besar. Yesus guru yang besar, terbaik sepanjang masa, orang-orang mendengarkan Dia. Yesus menyuruh suka mengampuni, berbuat baik dan kasih. Yang lain mungkin akan membenci dan menyakiti mereka, tetapi Allah akan melindungi mereka. Yesus mengajarkan banyak hal. Ia berkata, manusia pilihan Allah menerangi dunia seperti lilin menerangi rumah. Betapa besar bedanya yang dibuat lilin menyala terhadap ruangan gelap. Orang yang berbicara dengan Yesus percaya akan pembalasan. Mata dibalas dengan mata, gigi dengan gigi. Tetapi Yesus mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan cinta kasih juga terhadap musuh. Pada zaman Yesus, beberapa orang berpura-pura hidup sangat suci. Ketika mereka menyumbang uang sedekah ke peminta-minta, mereka mempunyai orang yang meniup trompet supaya orang lain melihatnya. Berilah secara diam-diam,
dan Allah akan memberkatimu, kata Yesus. Yesus mengajarkan yang sama tentang doa. Beberapa orang berdoa di ujung jalan yang ramai supaya orang lain melihat dan mendengar mereka. Mereka tidak peduli tentang Allah. Mereka hanya peduli tentang apa yang dinilai oleh orang lain. Yesus menyebutnya munafik atau penipu. Yesus sering mengambil perumpamaan dari alam untuk menjelaskan ajarannya. Sebagai contoh, ia menunjuk ke burung yang terbang. Allah Bapamu yang di surga memberikan makan untuk mereka, katanya. Jangan khawatir, Allah juga yang akan memberimu makan. Bahkan, Raja Salomo tidak mempunyai jubah yang indah seperti bunga bakung. Lanjut Yesus, jika Allah mendandani rumput di ladang, apakah ia tidak akan mendandani kamu juga? Yesus sedang mengajar orang-orang untuk percaya pada Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Jika kamu menghakimi saudaramu, itu seperti berusaha mengeluarkan selumbar dari matanya, padahal kamu mempunyai balok kayu di matamu, kata Yesus. Mungkin orang tersenyum, tetapi mereka harus berpikir tentang arti perumpamaannya. Yesus berkata supaya orang-orang selalu minta bantuan dari Allah. Apakah Bapa dunia akan memberikan sebuah batu jika anaknya yang lapar minta roti? Tidak, mereka memberi barang yang bagus. Allah juga memberikan barang yang bagus kepada yang minta padanya. Yesus, guru besar, memperingati tentang guru palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengatakan guru palsu dapat dikenali dari cara hidup mereka. Dalam cerita, ia berkata, Yesus menunjukkan bahwa orang yang taat akan perintah Allah bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Datanglah badai, ketika badai usai, rumah tetap berdiri kokoh. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Jika badai datang dan menghantamnya, rumahnya akan roboh berkeping karena dasarnya tidak kuat. Yesus berkata bahwa orang yang tidak taat akan perintah Allah akan seperti orang yang bodoh. Orang-orang sangat tercengang dengan kata-kata Yesus. Mereka tidak pernah mendengar seperti itu sebelumnya. Sekarang mereka mengerti bahwa tidak cukup hanya mendengar kata-kata Allah. Mereka harus menaati setiap hari. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Adik-adik tadi kan menonton dan menyaksikan cerita tersebut. Dari cerita tersebut, apa yang adik tahu tentang Yesus? Nah, pasti adik sudah tahu kan? Yesus mengajar banyak orang. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan tidak seperti guru-guru nabi-nabi palsu. Nah, langsung aja ya, kakak mau menyampaikan pesan-pesan dari cerita tadi. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ia mengajarkan segala kebenaran dan membuat pendengarnya menjadi takjub. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti guru-guru palsu. Dan yang kedua,
pada saat Yesus mengajar, Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Mereka yang sakit itu datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan ingin disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka karena Yesus mengasihi mereka. Pesan yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman dan menaatinya, tidak hanya mendengarkan saja. Karena kalau kita mendengarkannya saja, kita akan cepat melupakannya dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, adik-adik harus menjadi pelaku firman itu sendiri, karena akan menjadi berkat-berkat bagi orang lain atau di sekitar adik-adik. Dan adik-adik akan mendapatkan upah yang besar hanya dari Yesus, yaitu upah adik-adik besar di sorga. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk firman kita tadi. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan cerita tentang Yesus Sang Guru Besar. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai anak-anak yang diberkati oleh-Mu. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Mari adik-adik, semangat ya bernyanyinya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mata Tuhan melihat. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
Tuhan melihat, maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai pada persembahan syukur. Adik-adik, pada saat ini persembahan kita berbeda dari persembahan pada saat kita beribadah di gereja. Persembahan ibadah minggu online pada saat pandemi COVID-19 ini, kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk menyimpan atau menabung uang adik-adik di rumah. Ketika uang persembahan adik-adik sudah terkumpul, pada saat ibadah gereja sudah normal, adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik ke gereja dari hasil tabungan adik-adik untuk persembahan tadi. Atau adik-adik juga bisa memberi persembahan adik-adik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik bisa membantu mereka yang kekurangan, seperti bisa membelikan sembako. Meskipun sembako yang dibeli adik-adik sedikit, tetapi itu sangat penting atau sangat berharga bagi si penerima bantuan. Dan adik-adik juga akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan, yaitu upahmu besar di sorga. Kakak sarankan untuk melakukannya dengan kerelaan hati atau ketulusan hati adik-adik, dan kakak tidak memaksa adik-adik untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan kerelaan hati atau ketulusan hati adik saja ya. Dan sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita
kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan adik-adik, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami yang kami berikan dengan ketulusan hati dan kerelaan hati kami dapat berguna untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat-berkat yang akan kami terima setiap harinya selalu kami syukuri juga, karena itu semuanya hanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita angkat pujian lagi yang berjudul Laskar Kristus. Semangat ya adik-adik bernyanyinya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Nah adik-adik, tidak terasakan sekarang kita sudah mau sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Semangat ya adik-adik bernyanyi Tuhan Yesus Baik. Terus memuji Yesus ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terus memuji Yesus ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari adik-adik kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami berkat tuntunan-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya dengan baik. Dan kiranya juga kami dapat mencerminkan pribadi-Mu dalam setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, dan dalam pergaulan kami, anak-anak-Mu. Dan kiranya juga Tuhan Yesus selalu pimpin kami di dalam setiap aktivitas kami. Dan hanya di dalam lindungan-Mu saja Tuhan kami merasa tenang. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa yang telah Engkau ajarkan kepada anak-anak-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, aktivitas hari ini kakak ingin membuat adik-adik membuat sebuah prakarya, yaitu boneka dari botol bekas. Penasaran kan? Tada, ini dia botol bekasnya. Ini botol bekas dari botol sabun. Ini mudah loh adik-adik dapatkan bahannya ini. Adik-adik bisa menggunakan botol bekas sabun di rumah adik-adik yang sudah tak terpakai atau isinya sudah habis. Nah, langsung aja ya adik-adik, kakak nunjukin bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang pertama sediain 2 botol sabun. Terus di sini kakak sudah sediain mata boneka. Kakak nyediain mata boneka ini ada 2 pasang, sama kancing. Kancingnya juga ada 2 ya adik-adik, karena kita membuat 2 boneka. Terus sama ada gunting, terus plester, terus double tape. Terus jangan lupa pewarna, karena kita akan menggambar untuk baju dari boneka nanti. Kakak di sini menyediakan ada 2 gambar, karena ada 2 botol boneka. Ayo adik-adik, kakak langsung mulai aja ya. Perhatikan ya cara membuatnya.
kita mulai mewarnai ya adik-adik. Adik-adik bebas aja memilih warnanya. Adik-adik, warna pertama sudah selesai. Terus kita lanjutin warna yang kedua. Kita warnain yang ini lagi ya adik-adik. Nah, adik-adik, gambar yang kedua sudah selesai. Terus, ketika gambarnya sudah selesai, ini botol yang besar dan gambarnya untuk yang besar juga kita lipat ya, mengelilingi botol ini. Terus kita gunting ya adik-adik, pas untuk di botol ini. Terus kita potong yang di bawahnya ini ya adik-adik. Terus kita tempelkan matanya ya adik-adik. Pakai double tape lagi. Kancing dengan matanya sudah ditempel double tape, terus kita lepasin aja, terus kita tempel di sininya. Tara adik-adik, bonekanya sudah selesai. Nah, tinggal yang satu lagi kan? Ayo kita membuatnya lagi. Ini dia adik-adik yang akan kita tempel di sini. Potong ya ini adik-adiknya, ini di bawahnya. Terus kita pasangin matanya juga seperti yang di sebelah ini.
yang satunya juga sudah selesai. Nah adik-adik, 2 boneka yang sudah kita buat pada hari ini. Ini bisa jadi mainan adik-adik di rumah. Saran kakak saat adik-adik membuat ini, pastikan dengan hati-hati saat menggunakan gunting untuk menggunting kertas nanti. Dan kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik tidak perlu malu untuk meminta bantuan kepada keluarga adik-adik di rumah, seperti ayah adik-adik atau mama adik-adik atau kakak adik-adik untuk membantu adik-adik membuat boneka ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah.